Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Apa Ustaz, kamar mandi di kantor kami khusus ahwat. Seringkali airnya tidak segera turun alias mampet. Kami ahwat berwudu di kamar mandi tersebut hampir seluruhnya secara bergantian. Nah, jika kami afwan BAK di kamar mandi tersebut, kemudian air mampet dan dijadikan tempat untuk berwudu, najiskah wudu kami Ustaz? Karena kaki kami terkena genangan air keran yang mampet dengan afwan air BAK tadi. Mohon arahan dan penjelasan Ustaz. Jazakumullah hasanal jaza wa barakallahu fikum Ustaz. Amin wa iyyakum. Abu Fatih, kita mengingat hadis tentang informasi Nabi bahwa orang disiksa karena tidak menjaga diri dari najis. Jadi suatu ketika Nabi berhenti di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi bagi dua, ditancapkan satu lagi ditancapkan. Kemudian Nabi mengatakan huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani bikabir. Keduanya lagi disiksa. Kedua penghuni kuburan lagi disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara berat. Yang pertama, dia orang yang tidak menjaga lisan, namimah, mengadu domba atau semacamnya. Yang kedua, tidak berhati-hati dari kencing. Jadi tidak berhati-hati dari kencing, akhirnya membawa najis sholat, menjadikan siksa kubur. Maka ini pertanyaan Masya Allah luar biasa, karena kerisauan karena kerisauan bagaimana tempat atau kamar kecil di kantornya airnya tidak lancar, sering mampet, kemudian airnya menggenang seperti itu, bergantian antri wudhu. Kalau BAK tentunya ya kemungkinan besarnya ya masih di sekitar situ, sehingga kita wudhu juga kena genangan air, lalu kita sholat bagaimana? Ya harus carikan solusi, karena itu berpotensi kuat sholat dengan membawa najis. Berpotensi kuat sholat dengan membawa najis. Sampaikan kepada HRD-nya. Kalau yang sudah HRD, ini masalah HRD lagi. Kalau tadi HRD tentang sholat duha, ini HRD tentang tohara. Jangan-jangan orang yang sama, bukan ya? Kayaknya buat sama ya. Sampaikan ke HRD-nya, ya. Ini gimana tentang masalah muamalah kita kepada Allah. Kita sesama orang muamalahnya harus baik, apalagi kepada Allah. Kita kepada orang muamalahnya baik sehingga kita tidak akan mendolimi hak-haknya orang. Lalu ini haknya Allah, masalah kesucian untuk sholat. Kita masa sholat bawa najis, minta tolong dikasih solusi agar kamar mandinya diperbaiki, gitu ya. Ternyata HRD-nya iya, walhamdulillah berhasil. Kalau HRD-nya ternyata tidak berbuat karena keterbatasan atau apa begitu, intinya nggak berbuat, jangan wudhu di situ. Karena potensi besarnya itu pasti kena, nggak ngalir, mampet, air menggenang, wudhu di situ ciprat, dan orang masuk itu bergantian BAK, nguplak di situ airnya. Potensi besarnya kan bawa najis. Jangan wudhu di situ. Lo wudhu di mana? Ya wudhu di tempat lain yang bisa lebih aman. Nggak ada. Wah, nggak ada. Gimana caranya nggak ada tempat lain? Intinya gini dah, fatakullah mustata'tum. Bertawar kepada Allah dengan kadar yang maksimal. Intinya jangan sholat dengan membawa najis. Dan kita di beberapa tempat menjumpai semacam itu, ya. Dan beberapa hari saya di situ, ya. Saya di situ. Yang bisa saya lakukan ketika itu wudhu di dalam kamar mandi, tetapi kemungkinannya kena genangan airnya sehingga membawa najis. Maka ketika keluar dari kamar mandi kita bawa air, kemudian kita siramkan kaki di pot bunga atau yang memungkinkan untuk ini, sehingga kita memastikan yang kena najis hilang. Beberapa hari seperti itu. Ini dalam rangka kehati-hatian. Nah itu jawabannya. Kemudian sekalian kita menyampaikan beberapa masjid atau mungkin beberapa rumah, tidak sedikit intinya, itu kurang memperhatikan masalah ini. Jadi ini lantai bagian luar, lantai bagian kamar mandinya, dalamnya
Ya tidak signifikan, asal berapa senti, mungkin 5 senti atau apa. Ya. Sehingga ketika orang Nyiram. nyiram itu ke bawah pintu, keluar ke Ya, bawah keluar. pintu, Ah. itu najis. Maka kepada pemborong atau properti begitu ya, bicara baik-baik dengan tuan rumah, atau tuan rumah bicara baik-baik dengan orang yang garap atau pemborongnya, mengkondisikan kamar mandi sehingga tidak ciprat-ciprat. Ya, tidak nyiprat-nyiprat. Mungkin bisa dikondisikan pintunya itu jatuh ke bawah, bukan di luar kamar mandi, tapi dalam kamar mandi, kemudian di bawahnya dikasih seng misalnya, atau apa yang tahan air itu, sehingga nggak nyiprat keluar. Dan tinggi tehelnya sedikit lebih tinggi. Iya, syukur-syukur tinggi sehingga dipastikan udah bisa nyiprat. Nah, itu penting sekali. Orang kencing, kemudian cara nyiramnya juga tidak hati-hati sehingga mesti kemana-mana keluar kamar mandi, ini membawa najis. Nah, Iya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. mungkin satu lagi boleh. Oh, silakan Ustaz. Nambah Ustaz. Masih ada waktu. Kita jumpa juga di masjid-masjid Ya. itu ya, dan ini menjadi kerisauan kita. Apa namanya, kerannya kan toilet terus ya. di Sampingnya. kan ada Keran. kerannya tuh pendek. Sehingga embernya kan nggak bisa tinggi dong. Ember Ya. kan menyesuaikan keran. Masa embernya melebihi keran gimana nanti kan mungkin Ya. ya. Jadi ini keran, embernya kan menyesuaikan keran. Iya. Tetapi pendek. Sehingga ketika orang, mohon maaf, cebok ketika BAB atau cebok ketika BAK, itu ada kemungkinan Masuk ke masuk ke ember. dalam ember. Ini kan bahaya sekali. Oleh karena itu kepada pemborong atau properti atau siapapun Atau atau tuan takmir. rumah atau takmir, Takmir. mengkondisikan ketika bikin kamar mandi kerannya yang tinggi, kerannya yang tinggi. Dan kan terjadi pada kita juga Bu Fatia. Ya. Ketika kita membuat kamar mandi, alhamdulillah belum selesai ya, masih proses, kita sudah pesan agar ditinggikan, Posisikan lebih tinggi. kemudian embernya Tinggi banget. tinggi sekali sehingga aman dari percikan. Ini penting sekali karena hadisnya sangat mengerikan. Nabi mengatakan dia lagi disiksa tapi bukan karena perkara besar, perkara membawa najis. Iya. Jadi ini pertanyaan ini Masya Allah luar biasa mengingatkan kita semuanya. Semoga kita dihindarkan dari siksa kubur dengan kita memperhatikan masalah najis. Ya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.